Shalom, pemirsa CAC Ministry yang terkasih, melalui program Special Empowering ini, Roh Kudus akan menjamah memberkati saudara. Ketika Roh Kudus hadir, Dia mampu melakukan segala sesuatu. Inilah tanda ajaib. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang berbeban berat dijamah, dikuatkan, mujizat terjadi, tanda ajaib terjadi, jamahan Roh Kudus terjadi melalui program ini. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, melepaskan kuasa Roh Kudus dalam program ini. In the name of Jesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan Special Empowering, khotbah firman Tuhan episode. Haleluya. Saya mau berdoa pada pagi hari ini bagi seseorang yang punya daging tumbuh di kakinya, di telapak kakinya. Ada daging tumbuh di telapak kakinya. Saya mau berdoa, saya percaya ada mujizat kesembuhan bagi saudara yang ada daging tumbuh di telapak kakinya. Ada yang menonton online juga, atau yang menonton di YouTube CAC Ministry juga, yang ada daging tumbuh di telapak kakinya. Saya mau berdoa. Ya juga saya berdoa untuk ada tumor di belakang kepala, ada daging tumbuh di daerah leher di belakang kepala. Saya juga mau berdoa. Dan juga yang sakit migrain saya juga mau berdoa. Yang sering sakit migrain saya juga mau berdoa. Yang ada juga saya mau berdoa bagi yang tengah malam sering kesulitan atau sesak nafas, saya juga mau berdoa. Jadi saya ulang, satu tumor atau daging tumbuh, ya lebih baik dikatakan daging tumbuh di kaki, di belakang, kedua di belakang kepala. Lalu migrain, lalu berikutnya sesak nafas di tengah malam. Saya mau berdoa jika itu saudara dimanapun Anda berada, khususnya di ruangan ini. Dan juga terbuka bagi Anda menyaksikan di YouTube. Anda boleh saat ini juga angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan saya mau berdoa, angkat tangan adalah cara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menerima mujizat. Saya ulang, satu, tumor di bagian, bukan tumor tapi daging tumbuh. Daging tumbuh di bagian kaki. Lalu di kepala tumor. Lalu berikutnya migrain. Lalu berikutnya adalah sesak nafas di malam hari. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa. Ada 1, 2, 3, 4 yang di rumah, saya kira ada 2 atau 3 orang. Saya mau berdoa demi nama Yesus Kristus. Semua sakit penyakit dan kelemahan tubuh bagi setiap yang mengangkat tangan dijadikan sembuh di dalam nama Yesus. Daging tumbuh di kaki tersebut lenyap di dalam nama Yesus. Tumor di kepala, belakang kepala atau daging tumbuh belakang kepala lenyap di dalam nama Yesus. Migrain lenyap di dalam nama Yesus. Lenyap, disembuhkan Tuhan oleh mujizat Tuhan. Dan sesak nafas di malam hari juga sembuh dalam nama Yesus. Dibukalah saluran nafasmu lebih baik. Dipulihkan bagian-bagian yang luka atau ada hambatan tersebut. By Jesus stripe, oleh bilur darah Yesus, kamu sekarang sembuh. Mari kita berdoa bersama-sama bahasa roh. Turunkan tangan saudara. Ora la bahan dari kima berhasil tekiri kama syekar. Odi di barabahan berabashikiri di bahan dari kiri di bahkan la bahan dari. Riba kama rabadi di kesikiri di rara bahkan ada bahkan ada kara bara shikira bahkan bahkan. Umar ini bahan diri kiri di bara shikira. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, membuka hati kami untuk menerima firman Allah. Karena dunia dijadikan oleh firman Allah. Kami rindu Tuhan Kau bersabda kepada kami. Ya Roh Kudus, taruhkanlah roh hikmat dan pengertian. Di dalam nama Yesus sama berdoa, setiap dari kami semua yang mendengarkan khotbah hari ini mendapatkan pewahyuan atau the spoken word. Hidupnya tidak pernah sama lagi karena mengalami sentuhan Allah. Karena akal budinya disentuh Allah hari ini. Karena dibuat melampaui pemikiran-pemikiran dari setiap kami. Kami diberkati sehingga kami bisa melihat dengan pengertian akan masa depan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami sambut kehadiran-Mu. Kami terima kekuatan, pengharapan, kesembuhan melalui firman Tuhan. Kami terima bimbingan, hikmat, kekuatan yang baru, dan pengharapan yang baru. Kami siap Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Oke, kesaksian boleh diputar dulu silakan. Setelah itu, setelah kesaksian, adik-adik teens boleh pindah ke ruang Kesaksian pemberitaan. mujizat kesembuhan.
dan progresif dari Tuhan Yesus. Litwina sembuh dari sakit menahun di bagian tulang pangkal paha. Litwina sembuh dari sakit di bagian tulang pangkal paha yang sudah menahun. Mujizat kesembuhan terjadi di sepanjang ibadah lawatan Roh Kudus dari bulan Juli sampai Agustus 2023. Your anointing come in your power. I love you, Holy Spirit. You kept it faith in my soul. And every day I grow to love Tuhan you Yesus more. masih menyembuhkan dan Roh Kudus nyata. Jika Anda ingin didoakan kesembuhan atau mencari gereja untuk beribadah di mana kuasa Roh Kudus itu nyata, datanglah ke ibadah Minggu Gereja Grand Commission setiap Minggu pukul 9 pagi di BTC atau The Botanica Mall, lantai 6, ruang Blessing Room, Jalan Dr. Junjunan 143 Bandung. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Segala pujian kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ada amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bulan ini adalah bulan yang spesial selain Desember. Ya, ada bulan lain yang spesial, yaitu bulan ini, yaitu bulan apa? Bulan Mei. Pak Yosef, tolong dicari Pastor Laura di mana? Ya, tolong anak-adik teens dibawa keluar. Ini Pastor Laura itu beredar ya, ke atas, ke bawah, ke samping, ke nursery, kemana gitu ya. Jadi hari ini guru teensnya sakit, jadi Pastor Laura ambil alih grup teensnya. Oke dah, mari kita balik ke sini. Bulan ini adalah bulan luar biasa. Bilang gini, bulan luar biasa. Sama-sama katakan bulan yang luar biasa. Karena di bulan ini ada dua momen spesial, yaitu kenaikan Tuhan Yesus dan Pentakosta. Jadi kekristenan itu ada 3 bulan spesial. Desember adalah Natal, lalu bulan kemarin adalah Paskah, Jumat Agung dan Paskah, dan bulan ini adalah kenaikan Yesus dan juga Pentakosta. Nah itu 3 bulan spesial bagi umat Kristiani dimanapun kita berada ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, di bulan ini saya mau mengajak kita semua untuk melakukan doa puasa Daniel. Sama-sama katakan doa puasa Daniel. Jadi ngomongin doa puasa itu ada doa puasa Yesus yang kita tidak ikuti, yaitu 40 hari tidak makan dan tidak minum. Kita tidak sanggup, belum seperti Yesus secara fisik. Yang setuju kita tidak lewati puasa Yesus 40 hari tidak makan tidak minum, katakan amin. Nah sepakat ya, itu kita lewat ya. Oke, itu cuma Tuhan Yesus yang bisa. Lalu ada lagi puasa Esther. Puasa Esther lumayan juga 40 hari tapi minum. Ya, dan makan, ada jam bukanya begitu ya. Ada jam bukanya. Jadi puasanya 16-18 jam terus makan, 8 jam berikutnya makan dan minum sedikit-sedikit. Nah, ada puasa yang kelihatannya gampang. Kelihatannya gampang tapi lebih sulit. Kok bisa? Nanti saya jelasin ya. Yaitu puasa Daniel. Ya, gampang, sulit, sulit, gampang. Bagi orang yang biasa mengendalikan diri, tidak memilih makanan enak, ini gampang. Bagi yang banyak uang, tidak pernah mengendalikan diri dalam makanan, ini susah sekali. Ya. Kalau saya tidak gitu sulit, karena banyak yang saya suka, saudaraku ya. Tapi saya sengaja tidak makan, jadi setahun itu kira-kira 50%, 6 bulan itu saya puasa Daniel. Saya hanya buka ketika Sincia, Natal, Paskah, dan ulang tahun anak-anak saya. Itu aja. Setelah itu saya puasa Daniel lagi. Oke, jadi seperti apa sih puasa Daniel? Harus kita bahas firman Tuhan dan tujuannya. Nanti saya akan bahas dulu untuk apa sih puasa Daniel dan tujuannya seperti apa. Tapi bagi yang sudah biasa mengekang hawa nafsunya, ini tidak sulit. Ya, ini tidak sulit, tidak sulit. Misalnya nih ya, saya suka banget tiramisu, kue. Suka banget. Tapi saya berpuasa makan itu. Saya suka banget pizza. Saya suka banget stik kambing. Ya. Indomie itu saya suka banget saudaraku. Apalagi Indomie yang oranye pakai telur, pakai keju. Waduh saya suka banget. Suka banget saudaraku ya. Enak. Apalagi mie goreng kita Indomie itu tiada duanya kan. Orang Korea aja kangen banget sama mie goreng kita. Suka banget. Ya. Ada banyak makanan yang sebenarnya saya suka banget saudaraku. Dan minuman saya juga suka banget gitu ya. Jadi ada minuman boba dari Taiwan tuh enak banget saudaraku. Itu saya suka banget saudaraku. Tetapi saya berpuasa Daniel.
Kira-kira 6 bulan. 60% 50%. Jadi saya sudah terbiasa, bukan apa yang saya suka, tetapi apa yang sehat buat saya. Oke, kalau kita kaya ini lebih sulit. Kalau kita punya uang, kita kaya, mau beli apa aja terserah saya. Uang-uang saya, kalau nggak punya uang kan, bukan mengekang diri, emang nggak punya uang. Ya, bukannya mengekang diri gitu, emang nggak punya aja gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, puasa Daniel ini bisa gampang, bisa sulit, tapi dampaknya luar biasa karena saya kasih tahu membuka portal surgawi. Ini nggak kita ketemukan di dalam Alkitab cara membuka portal surgawi kecuali puasa Daniel. Ya, jadi mohon perhatiannya yang hari ini banyak yang nggak datang sakit. Setiap minggu banyak yang sakit di gereja. Selalu ada aja yang sakit, ispa, batuk, pilek, radang tenggorokan, demam. Memang ada tiap minggu. Tapi minggu ini ada lagi ya, jadi agak banyak yang ada. Sayang sekali yang sakit, nanti live group yang suka mencatat, boleh di-send catatannya. Bagi yang hadir hari ini penting sekali. Saya nggak pernah bahas selama ini, seingat saya belum pernah bahas. Karena ini gampang-gampang susah, tapi ini membuka portal supranatural. Ya, dan ini bisa jadi gaya hidup. Puasa Daniel itu menjadi gaya hidup. Let's talk about Daniel first. Mari kita bicara tentang Daniel terlebih dahulu. Bukan Daniel itu ya, ada Daniel yang lain ya. Daniel ini juga akan menjadi seperti Daniel yang di Alkitab. Ya. Tapi kita bicara Daniel di Alkitab dulu. Daniel adalah seorang pemuda yang sangat, menurut Alkitab, rupawan, di atas rata-rata, cerdas. Lalu dicarilah orang-orang rupawan, cerdas, yang penuh wibawa dan pengendalian diri atau berkarisma. Dari seluruh bangsa Israel, diambillah, dipaksa, dipingit, jadi pegawai dalam negeri. Pegawai negeri di Indonesia ya, pegawai kerajaan. Dimasukkan ke IPDN, Institut Pegawai Dalam Negeri Nebukadnezar. Dijadikanlah PNS-PNS di dalam kerajaan Nebukadnezar. Lulusan IPDN, N-nya Nebukadnezar, IPD dalam Nebukadnezar, ya, harus bisa 3 language. Yang pertama adalah bahasa Babilonia pastinya. Bahasa Aramik. Lalu satu lagi ada satu bahasa tambahan buat mereka memerintah di provinsi yang akan ditunjukkan. Karena kerajaan Babel itu begitu besar sehingga dikatakan menguasai seluruh dunia. Pada zamannya melebihi daerah kekuasaan Romawi dan Mongol di zaman-zaman berikutnya. Itu dikatakan dunia, the New World Order. Bagaimana Raja Babilonia mengalahkan semua raja-raja yang ada. Termasuk Raja Salomo pun sudah nggak ada pada saat Raja Babel. Udah habis Israel, sudah rontok saudaraku ya. Jadi begitu powerfulnya, begitu luar biasanya. Dan Daniel menjadi eksekutif ring satu, dan dia akhirnya menjadi Perdana Menteri. Karirnya begitu cepat. Dan Daniel disebut adalah manusia penuh roh dewa. Katakan sama-sama manusia penuh roh dewa. Karena mereka mengira Roh Kudus adalah dewa. Jadi mereka katakan Daniel itu penuh Roh Kudus, mereka katakan penuh roh dewa. Perlu dicatat Daniel adalah seorang profesional. Dia bekerja sebagai pegawai pemerintah. Dia bukan imam, bukan pendeta, dia bukan pastor. Tetapi dia seorang profesional yang mengalir dalam urapan Roh Kudus. Karena Roh Kudus begitu banyak turun atas Daniel. Ya, ada nubuatan, ada pengetahuan, dan terutama hikmat. Ya, ada mujizat dan tanda ajaib menyertai Daniel. Daniel bukan pendeta, Daniel bukan imam. Ya, Daniel adalah seorang profesional yang dikategorikan mempunyai karunia kenabian. Jadi perbedaan saudaraku di perjanjian lama antara nabi dan imam. Ya, kalau nabi itu masuk semua sektor kehidupan. Jadi nabi itu jarang yang full timer saudaraku. Ada yang petani, ada yang peternak. Ya, ada yang pegawai negeri. Mereka nabi-nabi semua. Oke. Sampai hari ini pun nabi-nabi di dalam gereja itu jarang menggembalakan karena jemaatnya pusing kalau nabi menggembalakan. Khotbahnya nggak ada isinya, nggak ada strukturnya, nggak ada poinnya. Ibadahnya tuh bisa 5 jam, bisa 8 jam, bisa 10 menit. Ya, karena itu mereka biasanya
hanya mendampingi rasul untuk melayani di gereja lokal. Mereka berkeliling bernubuat dan sebagian para nabi pun ya punya karakteristik sendiri. Tapi kita balik ke Nabi Daniel dulu atau Daniel Perdana Menteri tersebut ya. Nah, rahasia kesuksesan Daniel adalah dia bisa mengekang dirinya secara luar biasa. Self-restraint, buah Roh Kudus ada love, joy, peace, and patience. Patience adalah self-restraint dalam bahasa Indonesia. Self-restraint artinya pengekangan diri. Katakan pengekangan diri. Seseorang yang bisa mengekang dirinya begitu baik, dia akan begitu mudah mengalir dalam Roh Kudus. Karena ego tidak menguasai hidupnya. Hawa nafsu tidak menguasai hidupnya. Masih ingat timbangan roh. Kalau roh naik, daging turun. Kalau daging naik, roh turun. Sehingga puasa Daniel ini adalah sebuah cengkeraman yang luar biasa kepada sebuah kedagingan kita. Dia dikunci begitu hebat dengan puasa Daniel. Apakah Daniel seseorang vegetarian? Jawabannya tidak. Daniel juga makan daging, saudaraku. Ya, Daniel juga makan daging. Tapi ketika dia berpuasa, dia tidak makan daging. Ketika Daniel begitu masuk sebagai eselon 1 di dalam kerajaan, di ring atas kerajaan karena cakap, pintar, berkarisma, bisa beberapa bahasa. Belajar bahasa itu penting. Minimum bahasa Inggris dan Indonesia. Karena kita hidup di, jangan lupa bisa bahasa Indonesia, jangan lupa bisa bahasa Inggris. Tapi 3 bahasa adalah suatu nilai plus. Dan jarang orang bisa 3 bahasa, saudaraku. Kalau kita hitung bahasa daerah, maksud saya bahasa internasional jangan bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, jangan bahasa kesukuan gitu. Kita bicara bahasa bangsa begitu ya. 3 bangsa itu bisa dikuasai oleh orang-orang yang pintar, saudaraku, seperti Daniel. Nah, saya lanjutkan ya. Ketika Daniel masuk ke dalam istana, ada satu peristiwa dia menolak makanan-makanan bekas sesajen. Saya tahu beberapa gereja pendekatan lebih halus. Tetapi kita mengerti betul bahwa saya coba kasih pendekatannya. Kalau kita makan bekas sesajen, bekas yang didoakan, kalau Chinese itu ada acara di mana dikasih dulu, suruh roh-roh makan, saudaraku ya, nanti sumpitnya jatuh, ada ikan, ada burung, ada 3 binatang di meja begitu ya. Kalau kita makan bekas sesajen, saudaraku ya, kita kena kutuk. Jadi, saya juga keluarga saya dulu lagi, mama papa saya masih hidup, melakukan itu, tetapi saya tidak makan. Tidak makan. Ada pula di tempat lain makanan yang tidak disembayangin, saya makan yang itu. Kan nggak semua di meja, kan meja nggak cukup, ada yang di dapur, di panci kan. Oke, ambil ke dapur, makan di panci dapur. Ya, kan ada yang di belakang kan. Ya, kan nggak semua sepanci ditaruh kan, ditata dengan rapi kan. Cuman di ikan cuma 1 kan yang dipajang kan. Oke. Nah, Daniel menolak dengan keras makan bekas sesajen. Kalau saudara pergi ke daerah tertentu, pulau tertentu, banyak sesajen. Dan kalau saudara makan, saudara terkutuk. Jadi kalau saudara pergi ke tempat liburan di pulau-pulau tertentu, saudaraku yang banyak pantai, ada dewa-dewanya, seperti Thailand atau ke Bali, ada sesajen jangan dimakan. Lapar, ada pisang, ada nanas, ada duku gitu, saudara duduk dimakan, nanti saudara kena kutuk. Nah, oke. Nah, ini tidak berbeda jauh, saudaraku. Segala sesuatu yang dipersembahkan kepada kuasa-kuasa lain, itu mengandung sesuatu di situ. Nah, Daniel tidak mau melakukan itu dengan risiko dia mati. Tapi Daniel bilang, dia penuh hikmat, saya nggak akan makan makanan sesajen ini. Ya, karena bukan cuma bekas sesajen, tapi juga ada makanan-makanan yang high kolesterol, bikin mabuk dan segala macam. Bikin lemah otak, saudaraku. Suatu hari Dr. Elizabeth Subrata, saya ceritain ya. Cerita, Dr. Elizabeth Subrata itu seorang hamba Tuhan yang bukan dokter. Tapi fokus pada kesehatan nutrisi begitu ya. Cerita ketika dia pelayanan di Kanada, ada anak kecil yang, anak bukan kecil, anak kuliah yang begitu lemot dalam pelajarannya. Lalu ditanya sarapan paginya, ketemu. Sarapan paginya membuat lemot.
Ya, jadi harusnya berserat kan. Kadang orang makannya tuh Kellogg's, chips, kasih susu penuh dengan chemical, bahan kimia. Pagi-pagi saudaraku dicampur sereal, saudara browsing aja saudaraku ya. Itu memang tidak sehat. Nah, jadi diganti dengan protein, dengan gizi. Akhirnya pelajarannya naik. Jadi ada hubungan kisah Daniel itu dia tidak mau makan makanan tidak sehat dengan kecerdasannya. Karena kebanyakan makanan-makanan tidak sehat membuat mengantuk, bodoh, GERD, malas mikir, lemot. Kebanyakan gula, SGSD, saudaraku, karena kecil. Ya, hiperaktif dan sebagainya. Kalau habis makan siang, saudara ngantuk sekali, berbahaya itu gara-gara kebanyakan karbo. Jadi memang ada hubungan antara perut dengan pikiran. Ada hubungannya secara ilmiah ya. Dan Daniel tidak mau makan makanan tersebut bukan karena hanya bekas berhala, tetapi penuh dengan yang tidak sehat. Darah juga disajikan di situ. Ya, di dalam darah itu ada penyakit, saudaraku. Mungkin budaya lokal memakan darah, tapi Alkitab berkata, jangan lakukan ini. 1, makan darah. 2, makan hewan yang dicekik. 3, percabulan. Yang lainnya kontekstual. Rasul Paulus mengajarkan demikian. Petrus dan Paulus bersepakat. Bagaimana kitab Taurat diterapkan pada bangsa-bangsa lain. Cuma 3, dilarang berzina atau cabul. Yang kedua, jangan makan darah. Yang ketiga, hewan yang dicekik matinya. Atau bangkai gitu ya. Karena itu tidak sehat, akan mengontaminasi tubuh. Masalah kesehatan itu poinnya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, Daniel ini begitu hebat, saudara. Apa kelebihan Daniel? Dia bisa tahu apa yang terjadi berikutnya. Dan ini bisa dengan puasa Daniel. Saya mengajarkan ini bukan sekedar bicara ya. Ada hal yang saya ketahui. Contoh 2019 saya tahu akan ada COVID. Saya tahu ada gelombang 1, 2, 3, 4. Dan saya tahu bahwa hari ini masih ada COVID. Ada hal-hal yang namanya pengertian secara supranatural. Ya. Ada hal yang ketahui. Saya bisa tahu bahwa akan terjadi gempa lagi di mana, banjir lagi di mana, sehingga ada hal yang kita tahu. Karena Tuhan kasih tahu. Itu kelebihan kita. Daniel bukan pendeta. Daniel bukan imam. Saudara juga bukan pendeta kan? Saudara bukan imam kan? Tapi saudara bisa tahu. Bisa mengerti katakan amin? Mau tahu caranya puasa Daniel. Puasa Daniel akan kita lakukan serentak cuma 7 hari. Tapi bagi yang minat, saya recommendation lanjut 21 hari. Kita akan berpuasa karena minggu depan kenaikan Tuhan Yesus. Dan juga ulang tahun gereja kita berbarengan gitu ya. Lalu dari minggu depannya Pantekosta, jadi kita mulai Senin depan, bukan Senin besok. Setelah kenaikan Yesus, besoknya kita puasa Daniel 7 hari sampai Pentakosta. Tapi saya rekomendasikan bagi yang kuat dan masih bisa lanjut, bagi yang sudah cukup, tapi yang mau lanjut ekstra tambahkan 21 hari atau jadi 3 minggu setelah kenaikan Yesus. Tapi bagi yang mau berhenti karena masih berlatih, berhentilah di 7 hari, is okay. Itu juga sudah bagus, tapi bagi yang mau ekstra saya dorong untuk 21 hari. Pastor, buat apa sih saya puasa Daniel? Puasa Daniel Bapak Ibu Saudara, yang pertama, saya akan bahas oleh kemurahan Tuhan, semoga bisa beres 5 poin. Karena ini harus selesai, karena kita sudah mulai topik lain minggu depan. Sudah masuk kenaikan Yesus. Yang pertama adalah doa puasa Daniel adalah untuk meminta hikmat dan pengertian perkara masa depan. Sama-sama hikmat, ikuti saya. Dan pengertian, sama-sama, dan pengertian. Untuk perkara masa depan, bilang kiri kanan, hikmat pengertian perkara masa depan. Kita buat aplikatif. Ibu-ibu dulu. Pernahkah ibu-ibu berpikir anak ibu-ibu atau bapak-bapak kayak saya punya anak bakal jadi apa? Kita tidak bisa
tutup mata dan kumaha engke bahasa Jermannya. Karena tanggung jawab kita sejak anak SMP diarahkan sesuai area kekuatan atau talenta dan bakat. Kita bisa mencoba banyak, dicoba dilesin semua. Membuang uang dan waktu saja. Nggak apa-apa kalau kebanyakan duit. Tetapi meskipun kebanyakan duit dan waktu tuh anak pengangguran jadi semua dilesin, ya, tetapi ada satu titik harus dikerucutkan. Jadi kalau kita mau tahu anak kita ini yang udah mau SMP atau sudah SMP, ini kemana arah hidupnya? Berpuasalah Daniel. Yang bisa mengerti ibu-ibu katakan amin? Ya. Coba-coba boleh, tapi buang waktu. Ya, paling enggak dikerucutkan jadi 3. Lalu puasa Daniel tinggal 1 atau tinggal 2. Kita harus mengerti, ibu-ibu. Bapak-bapak yang pekerja profesional, yang kerja kantoran atau kerja sebagai kaum profesi. Bagaimana saya bisa memberi pengaruh lebih besar? Berarti kan kita bicara promosi. Kalau promosi kita bicara tanggung jawab lebih besar. Gaji lebih besar, pasti tanggung jawab lebih nggak ada, lebih ringan, lebih nyantai, gaji lebih besar. Itu khilaf, bosnya khilaf, manajemen perusahaan khilaf. Manajemen perusahaan yang sehat memberi tanggung jawab dan memberi gaji lebih besar. Memang terkadang tanggung jawab besar, gaji nggak lebih besar. Itu nanti berkat yang tercuri itu Tuhan gantikan. Karena Tuhan yang memberkati kita, bukan manusia. Yang mengerti katakan amin? Atau kalau saudara pikir saudara bakal pensiun umur 55, jadi di umur 40, saudara harus doakan mau ngapain. Karena masih ada 15 tahun untuk pelan-pelan menguasai bidang yang Anda mau. Tapi bidangnya apa? Saya ngapain? Jangan di umur 50 tinggal 5 tahun telat, saudara. Oke. Bagi pengusaha. Saya mau nambah karyawan atau mau advertising atau marketing diperluas? Atau saya mau buka usaha baru? Ada banyak hal. Bagaimana saya mengembangkan bisnis? Saudaraku, talenta profesional itu talenta dan harus dikembangkan. Karyawan profesional punya tanggung jawab mengembangkan talenta yang Tuhan kasih di dalam pekerjaannya. Tapi pebisnis juga panggilan adalah talenta. Tidak semua orang dipanggil pebisnis, tidak semua orang jadi karyawan profesional. Tidak harus setiap karyawan profesional jadi pebisnis, tidak harus. Mempunyai rencana pensiun memang baik, tapi tidak harus jadi pebisnis juga. Jadi pengusaha juga harus tahu mau ngapain. Tahun ini 2024. Bookmark, apanya? Ngapain? Apanya? Apakah saya harus menyewa tempat baru, membeli aset baru, mengurangi karyawan, membuka produk baru, menutup cabang saya, whatever itu pun, itu butuh hikmat dan pengertian. Yang bisa mengerti katakan amin. Kerohanian kepada semua Bapak Ibu, kaum remaja, teen, single, Anda juga perlu tahu apa yang mau Tuhan kerjakan secara spiritual, karunia Roh Kudus, apa yang Tuhan mau berikan buat saya. Yang single, yang cari pasangan hidup, bukankah saudara harus tahu bagaimana cara menemukan si dia? Kan tidak tiba-tiba saudaraku, ada yang jatuh dari lantai 2 apartemen, saudara tangkap, lalu dia pasangan hidup saudara. Tidak tiba-tiba kan? Saudara harus ada di sebuah tempat, bertemu dengan seseorang. Mungkin saudara harus ikut kursus fotografi. Saudara ikut kursus membuat keramik,
kursus Inggris untuk bertemu dengan dia. Atau saudara harus bekerja di sebuah tempat untuk saudara bertemu dengan pasangan hidup Anda. Dan itu semua bukan misteri. Karena bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Yang bisa mengerti katakan amin. Adalah sesuatu yang sangat mudah dan tidak membutuhkan usaha bagi Allah memberitahukan masa depan. Yang mengerti katakan amin. Nah, disinilah doa puasa Daniel dibutuhkan. Doa puasa Daniel berdoa meminta hikmat dan pengertian akan perkara masa depan. Katakan perkara masa depan. Saya mau lanjut lagi aplikasinya. Kita sedang belajar doa dimensi keempat. Yaitu menciptakan bersama dengan Roh Kudus. Yang masih ingat katakan amin. Kan kita baru bahas part 1 kan, ini kepotong kan. Ini kan harusnya bersambung minggu lalu kan. Kepotong hari ini kuasa Daniel, minggu depan kenaikan Yesus, lalu Pantekosta. Baru saya bisa balik lagi ke doa dimensi keempat. Nah sekarang di doa dimensi keempat, yang pertama-tama harus disepakati di dalam pikiran adalah satu pokok doa bersama Roh Kudus yang bisa ngikutin katakan amin. Apa yang mau saya sepakati dengan Roh Kudus? Kalau nggak ada, saudara tidak bisa gini. Saya mau doa dimensi keempat bersepakat, tanya mau ngapain. Loh, saya mau menciptakan sesuatu yang saya juga nggak tahu, nggak bisa. Jadi sebelum Anda berdoa di dimensi keempat, Anda harus minta hikmat dulu. Apa yang mau didoakan di dimensi keempat? Yang bisa mengerti katakan amin? Didoakan bersama dengan Roh Kudus. Harus ada poinnya dulu. Kalau saudara mau berdoa misalnya, supaya pekerjaan saya yang baru berhasil tahun ini. Yang baru tuh apa? Pekerjaannya apa dulu? Ya kan? Saya mau berdoa buka toko kedua, atau saya mau berdoa mau pindah ke perusahaan lain. Pertanyaannya itu ide Anda atau ide Roh Kudus? Atau hanya hawa nafsu Anda, atau benar-benar ini sesuatu yang baik buat setiap yang berdoa? Nah hal-hal sebelum itu dimintakan melalui doa puasa Daniel. Jadi doa puasa Daniel adalah meminta hikmat. Ikuti saya katakan meminta hikmat. Dan pengertian akan perkara masa depan. Saya berusaha setiap minggu tidak memberi saudara receh. Ngapain ke gereja dengan recehan terus? Tuhan punya rencana besar buat kita. Tuhan mau kita menciptakan bersama Dia. Yang percaya katakan amin. Hidup saya dan saudara dirancang di atas. Firman Tuhan tertulis, kamu adalah terang di atas bukit yang bersinar, menyinari bukit tersebut. You are the light of the world. Kamulah terang bagi dunia. Firman Tuhan mencatat terang tidak mungkin di bawah. Terang ditaruh di atas. Untuk ke atas, Roh Kudus mengajak kita mencipta. Yang bisa mengerti katakan amin. Nah karena itu, momen Pantekosta ini baik untuk kita mempraktekkan doa puasa Daniel agar kita menerima hikmat seperti yang akan masa depan. Saya pelan-pelan ya. Jadi doa puasa Daniel itu meminta hikmat dan pengertian. Katakan hikmat dan pengertian. Akan perkara masa depan. Yuk kita praktek ya. Pastor saya mau doa dimensi iman supernatural. Pokok doanya apa? Ini. Pokok doanya minta dulu melalui doa puasa dan nanti dapat baru didoain. Jangan saudara di WC duduk sambil ngeden, oh minta ini, besok ganti lagi gitu. Nanti saudara doa berbulan-bulan gak terjadi apa-apa. Gak pernah ada nomor satu, bersepakat dengan pikiran dengan Roh Kudus. Saya kasih tahu, itu pasti perkara besar. Dan itu pasti kelimpahan, saudara. Kelimpahan dampaknya dari berkat. Kita ini, berkatnya itu kita ini, ya dari yang pertama dampak. Saya suka bilang kita itu mata dampakan dan mata karakteran. Bukan mata duitan atau mata keranjangan, saudara. Tapi mata dampak dan karakter. Pasti itu dulu. Pasti enggak. Enggak mungkin enggak. Kalau saudara lihat hidup Daniel, penuh pengendalian diri. Dan dia tidak malu mengakui dia Kristen. Banyak orang hanya mau ngepost khotbah 60 detik saja malu di Instagramnya. Takut ketahuan Anda Kristen?
Daniel itu diancam kalau kamu berdoa, kamu dilempar ke gua singa dan dia berdoa di atas atap. Seperti biasa. Dan ketika ditanya dia bilang, iya saya berdoa sehari 3 kali. Kalau mau lempar saya ke gua singa, lemparlah saya ke gua singa. Dipaksa nyembah dewa-dewa dan dari teman-teman tidak mau. Kadang-kadang kalau kita kumpul mayoritas, kita tuh suka pura-pura bukan Kristen. Tiba-tiba tidak lagi penuh Roh Kudus ketika kumpul mayoritas yang beda iman. Terang itu tidak bisa diredupin dulu. Kalau saudara pegang lilin, lalu saudara matiin dulu. Anda mematikan roh Anda sendiri. Nanti di rumah dinyalain lagi lilinnya, rohnya dinyalakan lagi, rohani lagi. Sekali menyala, tetap menyala. Kemanapun kita pergi. Yang percaya katakan amin. Jangan disembunyikan kekristenan saudara. Daniel tidak pernah menyembunyikan. Tadi yang pertama, doa puasa Daniel adalah berdoa meminta hikmat dan pengertian akan perkara masa depan. Kalau saudara yang sedang membeli rumah atau properti, saudara bisa doakan beli di mana. Karena salah beli di atas retakan gempa, di atas retakan sesar gempa, saudara akan mengalami kerugian yang sangat besar. Banyak orang tidak peduli dengan data ilmiah, bahwa daerah-daerah ini tuh akan terjadi gempa yang sangat parah. Bahkan ada daerah-daerah kalau di Lembang itu getarannya mungkin 4 kali, itu bisa 20 kali lipat dari di Lembang. Tidak peduli. Ada daerah-daerah yang dikatakan oleh Badan Bencana Indonesia, daerah rawan banjir, rawan longsor, rawan pergerakan tanah. Tapi karena ada danau luas, dibikin brand grade kelas atas, orang beli-beli tidak melihat data ilmiah. Dosen-dosen ITB itu memetakan daerah-daerah yang akan bergeser dan tenggelam, saudaraku. Ya, kita butuh hikmat dan pengertian. Saudaraku, tahun 2035, Jakarta itu akan tenggelam. Saudara bisa googling, saudaraku. Pantai Indah Kapuk akan sepinggang. Saudara. Dan orang masih beli semua di PIK. Berharap Pak Ahok jadi gubernur, dibikin itu kayak Belanda apa? Seawall, the Great Seawall. Tapi tinggal berapa tahun kalau Pak Ahok besok jadi gubernur? 10 tahun bisa jadi, itu kan 25 tahun bikin Great Seawall. Saya pelajari, saudaraku, sekolah anak saya, saudaraku, di Jakarta, sekolah anak itu juga semata kaki menurut prediksi ilmiah. Pinggiran pantai itu, saudaraku, pesisir pantai itu akan naik. Kuta itu akan, yang sekarang kita suka ke pantai Kuta, itu akan hilang sampai lewat dari aspal, saudaraku. Kaya bukan berarti sembarangan buat keputusan. Karena nanti uang saudara lenyap. Sama seperti tadi, kaya bukan berarti membeli makan seenaknya. Membeli barang seenaknya. Kita butuh hikmat dan apa? Pengertian. Kalau tanpa pengertian, iblis akan memiskinkan kita. Orang Kristen incaran pertama supaya nggak jadi dampak. Orang miskin yang hidupnya banyak hutang dan menyusahkan orang lain adalah orang Kristen yang diinginkan oleh iblis. Supaya kita nggak bisa bicara Injil. Ini bikin malu kalau kita bicara Injil karena hidup kita tidak bersepadanan dengan janji-janji firman Tuhan. Yang dibutuhkan bagi kita adalah hikmat dan pengertian. Kita masih bicara tentang Daniel. Nebukadnezar rest in peace, saudaraku. Lalu naik anaknya. Naik anaknya begitu gila pesta dan lebih gila berhala lagi. Ayahnya sudah bertobat karena Tuhan memberitahukan Nabi bernubuat kepada Nebukadnezar bahwa dia akan gila dan akan makan rumput. Dan terjadi Nebukadnezar gila dan makan rumput. Lalu Tuhan sendiri menghampiri Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar bertobat. Dan dia mengakui Tuhan Allah Daniel. Ada Tuhan Allah para Nabi Israel, ada Tuhan Allah yang besar dan satu-satunya Allah.
Tetapi dia rest in peace, diganti oleh anaknya. Baru beberapa saat memerintah, tiba-tiba di dalam pesta kemabukan dan pesta kecemaran penuh dosa yang diadakan anak Nebukadnezar, itu ada tangan menulis di tembok. Ingat ceritanya nggak? Mene, pokoknya ditimbang, diukur, selesai. Artinya gitu. Horor ya? Dipanggillah semua ahli nujum, dibilang ada satu orang yang paling sakti di negeri ini. Dia itu Daniel, panggil, Daniel baca. Kamu telah diukur, kamu telah ditakar, kamu telah ditimbang, kamu akan binasa. Saudaraku, untuk ngomong begitu sama raja berarti sama aja bunuh diri. Tetapi Daniel bisa mengerti bahwa dia tidak akan mati karena dia mendapat pengertian Darius Agung akan datang pada malam hari itu dan mencabut nyamanya. It's timing. Pengertian bicara timing. Bicara timing. Waktu Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktunya untuk segala sesuatu. Ada begitu banyak panggilan masuk untuk saya khotbah. Saya bilang belum waktunya saya keluar. Konferensi pendeta, suruh kumpulin pendeta biar penuh Roh Kudus. Saya bilang belum waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Dan malam hari itu juga anak dari Nebukadnezar potong kepalanya. Dan Darius Agung masuk dan tebak siapa Perdana Menteri berikutnya. Daniel. Dia memiliki pengertian, excellent understanding. Pengertian yang luar biasa. Orang-orang penuh pengertian itu sederhana hidupnya. Tidak flexing. Kalau ada yang belum ngerti flexing itu pamer di media sosial. Flexing. Bapak Ibu Saudara, saya bernubuat di tahun ini akan terjadi counter serangan luar biasa dari artificial intelligence. Hati-hati kalau saudara post ulang tahun, tanggal ulang tahun, nomor KTP, NIK, tanggal lahir saudara, kota kelahiran saudara, nama ibu kandung. Kemana Anda pergi, flexing sudah menjadi metode baru yang paling cemerlang untuk mendeteksi pajak. Ya, karena kan pamer. Saudara tahu kasus yang anak nendang anak Dirjen Pajak itu, yang nendang kepala orang, terus dia pamer punya mobil mewah, ingat gak? Lalu bapaknya ditangkap kan? Saudara tahu kasus Dewi Sandra pamer Rolls Royce? Tahu gak kasusnya? Ya. Saudaraku, di Alkitab ada satu nabi namanya Hizkia. Hizkia melakukan flexing. Dia membawa orang yang mengaku mau menjadi sekutu dari negeri jauh, memberi persembahan. Ditunjukkanlah koleksi emasnya. Kalau kita dikasih IG story-nya, di video live, pamer emas, tas-tas mewah, semua barang mewah. Dan pada hari itu Nabi datang berkata, karena kamu flexing, semua yang kamu flexing akan lenyap. Ketika kamu flexing, kamu telah meninggikan harta dan dirimu sendiri. Dan nubuatan itu digenapi, saudaraku. Orang yang ngaku dari jauh itu ternyata kerajaan sebelah. Dan dia sedang menghitung apakah layak atau tidak untuk dijajah negeri itu. Lalu dia pulang bilang, emasnya banyak. Hutang kita akan lunas kalau kita bunuh semua raja di situ. Semua raja dan betul. Diserbu, disikat, dibunuh semua, dipenggal semua keturunan raja, diselamatkan satu, bawa kabur. Ya. Dan semua harta yang di flexing itu diambil semua sama raja di kerajaan sebelah. Saudaraku, flexing itu tanda seseorang yang minder. Kita ini sudah kaya, tidak perlu memamerkan kita kaya. Karena kita kaya sebagai anak Allah. Yang bisa mengerti katakan amin. Bagi yang sudah flexing, saya ini hamba Allah. Saya berbicara, ini nggak ada di kertas saya. Saudara mesti mengerti, kadang saya tulis-tulis isinya apa kalau saya khotbah juga. Nah, orang yang tahu, dia tahu catatan saya, dan dia tahu saya jarang menyelesaikan catatan khotbah saya. Seringkali Ko Rudi atau Ko Daniel juga yang proyektor, ayatnya apa, nggak ditayangin sama saya juga.
Begitu. Nah jadi saya percaya Tuhan mau bicara pada kita untuk kita berhati-hati karena akan ada serangan artificial intelligence terhadap semua yang Anda post di Instagram, semua yang Anda post di X, semua yang Anda post di, kalau di WA saya nggak tahu, tapi di yang lainnya di TikTok, ya kalau di WA saya benar nggak tahu, tapi kalau TikTok pasti ini semua udah pasti. Saudara ngomong aja di HP saudara ngomong aja panci nanti keluar iklan panci, silakan coba. Silakan coba. Saudara ngomong, coba aja. Ngomong aja, panci, akan keluar panci. Tokopedia, Shopee, iklan ini panci semua. Ya, karena speaker kita itu diaktifkan di handphone kita. Itu direkam artificial intelligence untuk mengetahui produk apa yang tepat untuk kita beli. Kok lagi ngebatin panci, keluar panci, ini jalan Tuhan, ini hikmat kita beli ya. Ya. Dulu saya mau cerita nih. Saya punya keberanian cerita karena biasa akurat soalnya. Jarang akurat. Dulu saya bilang sama teman saya gini, zaman BlackBerry. BlackBerry ini dalam waktu kurang 5 tahun akan dihilangkan, gak ada orang pakai BlackBerry. Ada yang pakai BlackBerry sekarang? Teman saya ini bilang gak mungkin, sampai Yesus datang kedua kali BlackBerry akan terus mengembangkan diri, berinovasi. Saya bilang enggak. Lalu saya bilang, ada yang mau beli BlackBerry saya? Saya jual murah, ada. Kenapa, Pastor? Ini gak akan kepake. Gue ketawa-ketawa. BlackBerry is gone now. Ya, Instagram will gone soon. Don't be surprised. Saya kasih tahu biar saudara nggak sakit jantung kalau Instagram saudara hilang nanti. Bukan hilang, tapi jadi mahal, jadi gini, jadi saudara malas gitu. Bukan hilang, tapi saudara jadi malas. Kayak YouTube kan sekarang jadi mahal kan? Kita nggak monetize juga keluar iklan kan? Nonton ibadah gereja aja, padahal saya nggak monetize keluar iklan kan? Saudara akan malas lama-lama. Ya. Ini bayar, tambah ini, tambah kota, tambah ini. Nanti akhirnya sudah merasa itu ribet. Dan ada penemuan baru yang lebih canggih. And will gone. Jadi semua yang membangun platform bisnisnya, di Tokopedia, di Shopee, di Instagram, be careful. Kamu perlu doa puasa, Daniel. Itu masih lama, mungkin 5 atau 9 tahun, ini kan dalam 10 tahun kan. But you need to prepare lebih baik Anda mempersiapkan transisi lebih sempurna, masa transisi yang Anda akan jalani tidak rusuh, gopo, terburu-buru. Yang bisa mengerti katakan amin. Salah satu yang membuat orang malas Instagram karena nanti banyak ada wanita cantik, ada pria ganteng, ternyata robot. Anda follow robot. Udah ada yang follow robot belum? Udah ada yang follow. Tapi saya ngomongnya sama bukan gen XYZ, kita milenial ke atas. Sebagian dari kita nggak gimana-gimana sama medsos. Yang anak-anak teens yang ke bawah tuh. Milenial, Gen Z itu semua tiktokan banget kan. Oke, saya akan lanjutkan ya. Balik lagi ke sini Bapak Ibu Saudara. Saya akan kembali pada firman Tuhan agar tajam dan terselesaikan apa yang kita perlu ketahui tentang puasa Daniel. Ini agak panjang dari Daniel 10 ayat 1 sampai 12. Tetapi perlu kita baca supaya saudara tidak perlu membaca ulang di rumah. Jadi wrap hari ini begitu ya. Biar cepat saya baca 2 pasal, Bapak Ibu Saudara 2 pasal. Daniel 10 ayat 1 sampai 12. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belzazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkanlah firman itu dan diperhatikannya penglihatan itu. Dan berikutnya saya akan baca, pada waktu itu Daniel berkabung 3 minggu penuh, ini 21 hari berarti ya. Penjelasannya, makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap. Ini puasa Daniel yang original, 21 hari, tapi 7 hari juga sudah baik. Isi saudara belum terbiasa. Puasa Daniel itu bukan balas dendam. 7 hari saudara mengkangkang diri, habis itu besok ya all you can eat. Bukan. Ini mengubah karakter, bukan balas dendam. Puasa bukanlah tindakan menyimpan hawa nafsu, menabungnya dan lalu membalaskannya setelah 1 hari setelah puasa. Bukan. Puasa itu bukan menyimpan, membuangnya.
Bukan menyimpan untuk dilampiaskan setelah hari ke-7, bukan, atau ke-22. Jadi pada waktu itu Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan. Jadi tidak makan makanan yang enak. Bilang kiri kanan tidak makan makanan yang enak. Kalau saya lagi puasa Daniel dan lama banget berbulan-bulan, saudara, anak saya komplain. Makan apa? Tempe rebus. Komplain anak saya. Akhirnya mereka tidak ikut puasa Daniel. Saya aja tempe. Istri saya pertama komplain berat. Tempe rebus nggak enak. Ya memang itu tujuannya. Kan makannya tidak sedap. Lu kan puasa Daniel. Iya. Lama-lama dia mengerti. Dia memang itu tujuannya. Tahu kukus yang plain itu puasa Daniel. Kan kita butuh protein dong. Kita kan nggak makan daging. Kalau puasa Daniel ya. Jadi kita makan proteinnya dari mana? Tahu tempe kan sayur tidak ada protein, buah-buahan tidak ada protein kan, cuman karbo, vitamin, gizi, serat gitu doang kan. Jadi selama 7 hari kita sama-sama nanti seminggu sebelum Pantekosta atau dari hari pertama, hari Minggu sampai hari Sabtu, saat kita merayakan kenaikan Yesus, kan 7 hari ya. Selanjutnya saya rekomendasikan 21 hari, tapi kita mulai dari 7. Kita tidak makan makanan enak, makanan yang sedap tidak aku makan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Jadi daging dan anggur tidak masuk, tidak makan daging. Sekarang saya mau tanya, kalau selama 21 hari Daniel tidak makan daging, setelah itu dia makan nggak? Makan, kalau enggak ya bukan puasa Daniel, udah tiap hari biasa kan, iya kan? Iya kan? Biasa juga nggak makan daging kan, kalau orang yang benar-benar nggak punya kan makan daging katanya pas lebaran doang katanya kan. Pas Idul Adha gitu kan, ini jatah orang miskin. Jadi saya punya asisten rumah tangga, Bu, kalau Idul Adha tuh jatah orang miskin makan daging, Bu. Berkat dari Tuhan makan daging di Idul Adha. Kalau setelah itu kita nggak pernah makan daging, Bu. Kita makan sayur, bukan berarti mereka puasa Daniel kan sepanjang tahun. Jadi kata siapa Daniel vegetarian? Karena dia tidak makan daging ketika puasa Daniel. Saya katakan ya, makanan yang sedap tidak aku makan, tidak makan yang enak. Kedua, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Anggur itu bicara minuman yang sedap dan enak, memberikan sesuatu sensasi tertentu. Mungkin bagi kita bukan anggur, mungkin bagi saudara bir, atau bukan bir, tapi mungkin teh, atau mungkin kopi. Kebanyakan orang addicted terhadap kopi. Makanya saya bilang coba 7 hari dulu. 7 hari dulu. Jangan nanti hari ke-8, saudara minum kopi 1 termos. Hari ke-1 nggak minum kopi, kedua nggak minum kopi, nggak minum, hari ke-7 nggak minum, hari ke-8 1 termos. Kalau saudara suka banget manis-manis gula-gula, setelah 21 hari tidak makan gula, nanti saudaraku nggak kepengen banget makan gula. Kalau saudara tiap hari yang terlanjur harus makan biskuit, tepung-tepungan, kalau nggak merasa mati, saudara tidak hidup kalau tidak makan camilan. Ya? Camilan tidak sehat, nanti saudara akan terbiasa tidak makan camilan tersebut setelah 21 hari. Karena 21 hari secara psikologis dan secara kesehatan membuktikan ada waktu yang cukup untuk merubah chemical dan ritme tubuh kita termasuk zat-zat di tubuh kita. Kadang kalau kita lapar, kita makan bahan kimia banyak, saudara, seperti bertepung, bergula, kita akan lebih cepat lapar, saudaraku. Dan itu craving, saudaraku. Kalau saudara pergi ke restoran-restoran yang saudara pikir restorannya generous, karena saudara dikasih roti kering sebelum. Pernah nggak kita ke restoran kita dikasih roti kering gratis yang dicelup ke sup, pernah nggak? Itu tujuannya, saya tahu betul, saya mempelajari, saudaraku. Ya. Tujuannya adalah supaya saudara tidak cukup makan sedikit. Jadi seandainya saudara makan roti itu sebako, saudaraku, lalu saudara pesan makanannya, misalnya saudara pesan steak aja, saudara akan beli 2 piring. Karena roti itu akan membuat saudara lapar luar biasa. Tapi kalau saudara lewatkan roti gratis tersebut dengan celupan-celupan gratis tersebut, saudara akan makan cukup 1 piring. Itu cara meningkatkan appetite, ada satu hormon namanya hormon lapar dilepaskan ketika saudara makan roti, jangan saudara kaget. Apalagi roti yang dibikin dengan dressing khusus. Kentang McDonald di berbagai tempat sudah di-ban, saudaraku. Kentang McDonald di UK dan di Amerika Serikat itu beda. Saus tomat di UK dan di Amerika Serikat lebih liberal, saudara, lebih bebas. Tapi Eropa lebih ketat, saudara.
Kalau kita makan kentang McDonald, itu akan sulit bagi kita hanya makan 2 butir. Kita akan makan 1 pack dan tambah 1 pack lagi. Betul? Karena diketemukan, saudaraku, bukan hanya merek itu, merek lain. Ada begitu banyak zat perangsang makan di dalam bahan kimia tersebut. Supaya 1 tidak pernah cukup. Ya, inilah industri makanan kita ya. Di dunia, ginilah. Industri mengumbar hawa nafsu kita. Oke. Jadi tadi Daniel, makanan yang sedap tidak aku makan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Ada juga orang yang tidak bisa makan kalau tidak ada sambal. Saya bisa mengerti. Tolong dikurangi saja. Misalnya sambalnya biasa cabainya 10, jadi 2 aja. Nanti ketika 21 hari lewat, Anda akan bisa cabai 5. Tidak kembali ke 2, tidak kembali ke 10, tapi ke 5. Terus jangan naik lagi. Karena cabai adalah obat perangsang makan, betul? Saudara kalau makannya malas, kasih cabai jadi banyak kan? Jadi kalau mau kurus doyan cabai, itu perlu banyak effort, saudaraku. Untuk menahan nafsu. Gak nambah gitu. Cabai enak, saya juga suka makan cabai. Tapi tenang, ada puasa Daniel untuk mengembalikan sesuatu ke titik balance. Yang bisa mengerti, katakan amin. Pada waktu itu Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak aku makan, daging anggur tidak masuk ke dalam mulut aku, tidak berurap sampai berlalu 3 minggu. Tidak berurap itu tidak pergi pesta-pesta. Pergi ke acara jamuan. Ya. Karena ketika saya sedang berpuasa Daniel, lalu saya pergi ke kondangan, itu rasanya pergumulan menjadi berat. Jalan dari satu meja ke meja lain begitu berat, saudaraku. Jadi berdoa supaya 21 hari tidak ada yang menikah, tidak ada makan-makan. Saya bercanda ya. Lanjut ya, kita baca sama-sama 2 ayat berikutnya, sama-sama 1, 2, 3. Pada hari kedua, sama-sama 1, 2, 3. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku di tepi. Berikutnya, kuangkat berikutnya, tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Berikutnya, hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Berikutnya, demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatanku. Nah, ini namanya rebah. Kalau kita di hadirat Tuhan, tungkai kaki kita itu lemas. Karena ada bobot atau kabut kemuliaan Tuhan. Daniel tersungkur rebah, tapi malaikat mengangkat dia. Lalu kedengar, sama-sama 1, 2, 3, lalu kedengar suara ucapannya. Dan ketika itu, tetapi ada satu tangan menyentuh aku. Dikatakan sorrow come to my heart, itu bicara dia mabuk Roh Kudus. Lalu dia mabuk Roh Kudus. Dalam terjemahan lain lebih baik, the sorrow come to my conscious. Jadi seperti mabuk. Dia tergeletak seperti orang mabuk di bawah. Lalu dia tangan menyentuh dia dan membuat dia bangun bertumpu pada lututnya. Berikutnya sama-sama katakan, katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu. Dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang ketika hal ini dikatakan kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Lalu katanya, janganlah takut, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi metode puasa Daniel adalah selama 7 hari atau yang mau extend 21 hari, original 21 hari, Anda pantang makan daging, sama-sama kata pantang makan daging.
Anda makan sayuran dan buah, katakan sayuran dan buah. Dan minum hanya air putih. Welcome to the club, Daniel. Minum hanya air putih. Air putih ditaruh es? Boleh. Air putih dipanasin? Boleh, selama air putih. Air putih dicampur buah-buahan, itu jus buah. Bukan air putih. Air putih sedikit lemon, itu air lemon. Air putih adalah air putih. Just mineral, water. Lebih gampang atau lebih susah dari puasa beneran? Tergantung. Buat saya udah biasa. Tergantung. Menurut saya sebenarnya lebih susah yang satu lagi, yang puasa Ester. Gampang-gampang susah lah. Mungkin bagi saya minum teh aja, saya tiap hari minum teh. Itu mungkin kesulitan saya minum teh. Tapi makanan tidak sedap udah biasa. Oke. Tadi ada satu poin yang saya sudah bagi. Doa puasa Daniel adalah meminta hikmah dan pengertian akan perkara masa depan. Asli nih kalau jemaat yang gak rohani gak minat nih gini. Gak minat. Ini puasa Daniel gak akan dijelasin gimana-gimana gitu ya. Suruh minta puasa aja gitu ya. Tapi saya mau jelasin yang lebih serius tentang puasa Daniel ini. Ini ternyata membuka portal supranatural, saudara. Ya, jadi puasa Daniel ini doa untuk meminta hikmat dan pengertian akan perkara masa depan. Kita tuh tidak jalan dalam kegelapan buta gitu. Pakai tongkat. Hari esok poek. Ketak-ketak meraba-raba hari esok. Kok meraba-raba hari esok? Hari esok di dalam Tuhan ada kepastian, ada amin. Iman belum melihat, betul, tapi iman mengetahui yang sama masa depan. Memang belum kelihatan hari ini, tapi mengetahuinya. Loh, semua yang Daniel ketahui itu memang belum terjadi waktu itu, karena masa depan. Tadi yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jadi poin pertama, puasa Daniel adalah untuk meminta hikmat pengertian perkara masa depan. Jadi ini paling jitu untuk minta hikmat dan Nah, yang kedua, sikap hati dalam doa puasa Daniel yang benar, atau bahasa Inggrisnya Daniel prayer right attitude, atau sikap hati dalam doa puasa Daniel yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau dibilang nomor 2, biar nggak pusing yang nyatet, itu ada ABC sikap hatinya. ABC, 2 ABC. 2A. Dalam bahasa Inggris, dari Daniel 10 ayat 12 sampai 13. Boleh ditayangkan? Oh, ini nggak tahu Inggris atau Indonesia ya? Yang saya Inggris. Indonesia, boleh Indonesia, boleh dibaca ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pemimpin kerajaan Persia. Oke. Sebentar dulu, dari 12. Ayat 12 dan 13. Nah ini, sama-sama. 1, 2, 3. Lalu dan untuk merendahkan, dan aku datang. Oke. Then he said to me, do not fear Daniel, for from the first day that you set your heart to understand. Dalam bahasa Indonesia, pada sejak hari pertama engkau berniat mendapat pengertian. Bahasa Indonesia, niat mengerti. Katakan niat mengerti. Bahasa Inggris, set your heart to understand. Ini jangan dimatikan di sini dulu. Jadi sikap hati yang pertama adalah memang niat mau ngerti, bukan karepe dewek, bukan kumaha aing. Memang niat mau ada niat. Kalau nggak sekedar puasa aja nggak ada manfaat. Ya hanya latihan menahan diri aja gitu. Tapi ada manfaat. Membuka portal surgawi ketika Anda set heart
Set your heart to understand from the first day that you set your heart to understand. Dari hari pertama dalam bahasa Indonesia, engkau berniat untuk mengerti, katakan niat mengerti. Yang pertama. Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan hikmat harus ada niat to understand. Kalau saudara arogan, congkak, sombong, saudara nggak mau tahu apa-apa, nggak mau ngerti apa-apa, nggak mau tanya apa-apa, nggak akan dapat apa-apa. Mengerti, berniat untuk mendapat pengertian. Artinya gini, ada sesuatu, saya terjemahkan, ada sesuatu yang saya belum mengerti. Dan saya mau belajar mengerti. Ada sesuatu yang saya belum dan saya mau mengerti. Tell me Lord, about my future. Tentang masa depanku ada hal yang sebenarnya kita tidak mengerti. Tapi kita mau mengerti. Dulu saya masih ingat, saudara, waktu saya masih khotbah di persekutuan anak muda, atau masih gereja youth dulu. Ada teman saya, pendeta Victor Waang tuh, kalau khotbah gini, saya sampai ketawa sakit perut. Anak-anak youth, kalian itu jangan kayak tai-tai di Cikapundung, ngalir nggak ada tujuan. Kayak tai aja Cikapundung, bilang kiri kanan jangan kayak tai Cikapundung, aduh saya sakit perut ketawa. Jadi Pastor Victor cerita kalau, saya masih ingat itu ilustrasinya sangat menjijikan, saudaraku. Tahu nggak, apa yang terjadi kan anak youth ya? Tai Cikapundung itu pertamanya menggumpal, terbentur-bentur lalu larut hilang begitu saja. Hidup saudara bukan tai Cikapundung, adik-adik youth gitu. Betapa crazy-nya sermon itu. Oh bayangin khotbah judul tai Cikapundung, cuma oh my God. Tapi itu saya ngerti. Saudaraku, hidup kita ini bukan shit yang mengalir gitu aja, terbentur sana hilang mati begitu aja. Ya. Itu saya dapat pengertian. Oh, saya ngerti maksud dia tuh. Ya. Jadi itu jangan bilangin hidup ngeflow aja, coy. Masa depanmu kumaha besok, gitu kan? Enggak, saudara. Tuhan mau kita menyongsong masa depan. Yang bisa mengerti katakan amin. Bersiap untuk masa depan. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena itu kita bukan victim, bukan korban. But we are victor. Tapi kita pemenang. Karena kita memiliki pengertian. Waktu saya kerja, saudaraku ya, di salah satu NGO, itu salah satu CEO saya bilang gini, saya belum pernah menemukan anak muda yang penuh pengertian seperti kamu. Kamu tahu apa yang Tuhan mau kerjakan buat Anda 5 tahun ke depan. Itulah wisdom and understanding. Jadi sikap hati yang benar ketika doa puasa dan itu adalah set heart ready to receive. Kita siap untuk mengerti, ingin mengerti, kita tahu ada yang belum kita mengerti dan kita pengen tahu. Kalau nggak ada faktor ini ya cuma agamawi aja kita berpuasa Daniel. Butuh kerendahan hati kita memahami ada hal yang kita belum mengerti tentang masa depan. Yang setuju katakan amin. Kok dikit yang amin, setuju katakan amin. Kita semua rendah hati ya. Oke, kalau hati kita tidak siap menerima, kan tadi set your heart to understand. Bahasa Inggrisnya set your heart in from the first day, pada hari pertama Daniel berpuasa, that you set your heart to understand. Sejak hari pertama Daniel berpuasa, dia menyiapkan hatinya untuk mendapatkan pengertian. Sama-sama katakan mendapatkan pengertian. Tapi kita bicara dulu set heart, sikap hati, menyiapkan hati. Set your heart. Jadi sini, sejak hari pertama engkau berniat. Bahasa Indonesia berniat, tapi bahasa Inggris set your heart. Katakan berniat. Saya kasih contoh berniat atau set your heart. Atau setting hati kita, niat dulu. Ya. Contohnya gini. Banyak orang menggunakan doa sebagai pembenaran diri sendiri atau ego sendiri. Dan mengatakan saya sudah berdoa dan hasilnya ini. Padahal sebelum berdoa dia sudah putuskan. Nah buat apa berdoa? Ini terlalu perlu diulang. Jadi gini, ada orang-orang yang sebelum berdoa tuh udah buat keputusan. Lalu pura-pura cari hikmat. Lalu dia bilang saya udah doa hasilnya ini. Padahal sebelum hari pertama dia berdoa, dia sudah memutuskan. Itu tidak punya hati yang siap menerima. Artinya siap untuk melegalitaskan
aktivitas agamawinya sebagai pembenaran diri dengan kata saya sudah berdoa. Ya doa dimensi keempat ya saudaraku, doa dimensi iman supernatural itu kan harus tahu apa yang diminta kan. Berarti harus kesini dulu dong tanya apa yang mau didoakan kan. Kalau sudah punya maunya ya susah dapat hikmat. Contoh ya, dari awal tuh gini, wah ini ada properti kayaknya murah nih. Wah ini akan naik Pak, ini sudah di pusat hebat, ini akan gini. Ini akan jadi kawasan baru, berikut apa. Kawasan ini akan ada toko ini. Sekarang kalau beli sekarang di diskon DP-nya segini, diskon ini berhadiah motor, berhadiah iPhone. Ini. Lalu hatinya, gue beli. Gitu kan? Tetapi supaya lebih sedikit agamawi, dia bilang istrinya, sayang, saya doa dulu ya. Nanti kita dengar Tuhan bicara apa. Cile. Tapi dia terus berdoa, tapi di dalam hatinya dia sudah putuskan mau beli. Lalu dia tinggal bilang, gue udah doa. Hasil doa gue damai mau beli. Sudahlah. Buat apa kita berdoa? Bisa mengerti katakan amin? Supaya bisa mengendalikan istri dengan kata doa. Mengendalikan suami, papa aku sudah berdoa. Padahal dia belum doa, dia udah mutusin. Nah itu bukan bahasa Inggrisnya set your heart, bukan menetapkan hati, bukan dinamakan berniat untuk mendapat, bukan. Karena sudah dapat, sudah punya. Contoh lagi saudaraku ya, pengen pindah kerjaan saudara, karena mungkin tiap hari ditegur bosnya gitu ya, karena nggak cocok sama bidang dia, disalah-salahin terus gitu ya, atau memang salah terus, atau terjadi kesalahpahaman, lalu dia udah malas sama supervisornya segala macam, dia pengen keluar aja terus. Di dalam hatinya sudah fix 100%. Bahkan kalau di persennya dinaikkan, 1000% pasti mau keluar. Tapi dia bilang sama istrinya, dia bilang sama orang-orang di gereja bahwa saya mau minta puasa, Daniel minta hikmat. Saya keluar apa enggak? Padahal dia sudah memutuskan 1000%, pasti keluar. Buat apa berdoa? Buat apa? Siapa yang mau kau bodohi? Tuhan tidak bisa dibodohi. Kau membodohi dirimu sendiri. Jadi doa itu bukan cara memanipulasi orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita bilang kita sudah doa jadi orang nurut begitu. Tidak bisa begitu. Kalau saudara mau pindah pekerjaan, saudara netralkan dulu, hatimu siap. Hatimu, jangan buat keputusan dulu sebelum minta hikmat. Yang bisa mengerti katakan amin. Ingin memutuskan sesuatu, keburu nafsu saudaraku ya. Jadi akhirnya saudara putuskan, lalu saudara berdoa. Jadi kalau bisa jangan putuskan dulu. Kalau sudah kebut gigi 4, balik 3, balik 2, balik 1, balik 0. Jangan mundur juga, 0 dulu. 0. Ya, saudara udah nggak tahan digas-gas, vrung, tapi masih 0, sabar. Nggak kemana-mana. Tapi begitu saudara masuk digas, dia langsung loncat. Masukin 0 dulu. Jangan main gas, nanti keracunan saudaraku. Ngegas-ngegas di ruangan sambil parkir saudaraku ya. Nanti kau hisap karbon monoksida dari knalpotmu sendiri itu. Sabar dulu. Please, be still. Tuhan bilang be still because I am God. Tenang dulu. Saya sudah lama ikut Tuhan dan saya belajar satu hal yang penting. Tidak semua yang saya mau harus saya turutin. Saudara boleh belajar juga. Tidak semua yang saya mau. Karena saya ini daging, saya mau tidak sehat, yang saya mau paling gampang, yang saya mau paling cepat. Saya kenal saya itu siapa, saya itu daging. Mungkin saudara mengira saya orang kudus, saya lahir di Bogor, orang kudus, saya orang Bogor. Tapi saya ini daging. Dan saya tahu saya punya kapasitas menjadi buas dan tidak terkendali kalau saya memberikan semua daging mau buat hidup saya. Saya pengen, istri saya begini, anak saya begini, tidak semua yang saya mau. Itu harus diturutin. Saya bukan Tuhan. Iya. Nah, kita perlu netral dulu. Jadi sikap hati dalam doa puasa dan yang benar, 2A adalah set heart ready to receive. Niat menerima, katakan niat menerima.
Yang 2B saudaraku, ready to understand dari bahasa Inggrisnya, set your heart, tadi yang pertama set your heart, siap menerima, to understand, yaitu untuk mendapatkan pengertian baru, katakan pengertian baru. Understanding adalah pengertian atau pemahaman. Kalau saudara sudah punya cara pemahaman sendiri, sudah punya understanding sendiri, akan sulit bagi Tuhan untuk memberikan the new understanding kalau saudara tidak melepaskan the old understanding. Pengertian yang lama itu harus dilepaskan dulu. Saya beri contoh. Ayah saya sebelum ayah saya sakit keras, ayah saya itu cukup sukses usahanya. Ayah saya beliin saya mobil, saudara. Tapi memang di keluarga itu cuma satu mobil saya yang pakai. Karena kita tinggal di Bogor. Bogor itu kecil. Kecil, saudaraku. Kecil, paling kita ke pasar Bogor doang, beli tukang sayur juga lewat. Nggak ada mall, nggak ada apa. Paling kebun raya udah bosen. Jadi waktu saya hidup di orang Bogor tuh nggak gitu butuh mobil. Karena kayak Bandung kan gede, kemana-mana punya mobil. Mau kemana juga kita nggak tahu. Paling ke gereja, doa ke sekolah. Itu saya diajak papa saya, saudaraku, beli mobil. Saya beli mobil, saya bawa pulang aja gitu. Setiap hari, itu saya diminta store uang sama papa saya. Itu 100-200 juta cash. Jadi papa saya pinjam uang ke bank, kita ini jadi cabang resmi untuk grosir selain area Jakarta. Jadi Cianjur, Bogor, sekitar Bogor situlah, semua Depok, semua beli di kita barang. Ya. Dan itu agen authorized. Nggak bisa beli kalau nggak di kita. Waktu itu belum ada saingan, akhirnya ada beberapa yang buka, di mana-mana buka, waktu itu cuma kita. Lalu saya bilang, Pak, utang kita di bank itu receh, ini kita bayar aja, kita lunasin. Kenapa kita harus berhutang, Pak? Saya belum tahu Alkitab, tapi menurut saya kalau uangnya banyak, apa yang ngutang? Anak logika remaja aja. Tapi ayah saya bilang begini, kalau sepanjang ada bank yang bisa memberi hutang, kenapa dibayar? Bank BDNI memberi kita utang sekian miliar, ambil sebanyak-banyaknya. Kamu tuh kalau dipercaya, kenapa malah nggak mau dipercaya? Nah tapi Pak, kalau ada uang dibayar aja. Udah, kamu tuh tahu apa anak kecil? Dan ternyata nggak lama kemudian bank BDNI itu kolaps. Banknya kolaps, saudaraku. Lalu disita BPPN, saudara. Aset kita dibekukan. Jadi, kalau contohnya saudara punya pengertian cara berbisnis, hutang adalah cara berbisnis dari Tuhan dan tidak diganti. Saudara mengira itu cara Tuhan dengan utang sebanyak-banyaknya, harusnya utang nggak apa-apa. Utang bisnis itu ada wajar, tapi dilunasin. Nggak apa-apa. Sebagai pemula kayak beli rumah pertama, nggak apa-apa, tapi dilunasi lalu simpan modal. Oke. Jadi bukannya berhutang dosa, tapi bukan tujuan Allah kita terus berhutang, tujuannya kita menabung. Jadi sedikit, muter dikit lah. Ya sudah, kalau memang muter dikit daripada nanti saudara nggak jalan sama sekali, muterlah dikit dari segi pengembalaan, dari segi profetik memang beda ya. Tapi ayah saya punya pemahaman berbeda. Nah kalau saudara punya pemahaman cara berbisnis seperti itu, saudara minta hikmat supaya bisnis saudara maju, yang nggak bisa. Karena nanti hikmatnya suruh dilunasin. Dan sesuai dengan Alkitab tentunya. Tidak hikmat yang baru, tidak. Semua ada di Alkitab. Contohnya saudaraku punya prinsip. Saya ketemu beberapa orang yang akhirnya tidak pernah bekerja, sudah umur 50, 60, tidak pernah bekerja. Mereka bekerja beberapa kali, lalu tidak mau bekerja lagi karena mereka berkata prinsip hidup mereka, pemahaman mereka adalah kalau gaji kerja di bawah 10 juta mending nganggur. Skillnya nggak ada. Kalau gaji 10 juta, skill saudara IT, programmer itu, wah itu bisa 30-40 juta. Skill nggak bisa, kerja kelas malas, kerja karakter buruk. Siapa yang mau? Ada orang punya pemahaman lagi, lebih ngeri lagi. Saya ketemu banyak orang yang sampai akhir hidupnya, akhirnya nggak pernah bekerja. Dia pernah bekerja berapa kali, punya pemahaman prinsip bahwa gua nggak mau kerja ikut orang.
Kenapa? Gue anti disuruh orang. Well, ada beberapa orang memang begitu kolerik sekali, saudaraku. Begitu self-driven sekali. Tapi apakah dia punya skill untuk buka usaha, itu pertanyaan lain. Kemampuan nggak ada, ikut orang nggak mau. Itu harus berubah pemahaman. Firman Tuhan katakan dimulai dari 2 dan 3 roti memberi makan 5.000 orang. Yang bisa mengerti katakan amin. Artinya selalu dimulai dari apa yang ada. Bukan yang tidak ada. Gak bisa besar perusahaan ratusan juta. Kamu mulai terutama ya Gen Z, Gen X, GY, Gen Z itu gak mau di bawah 10 juta. Gak mau. Buka usaha, buka stol makanan aja gak mau. Bagaimana saudara mau bikin restoran besar, saudaraku, kalau buka stol aja saudara belum pernah. Saudara coba dulu buka stol, belajar trafficnya, selera di sekitar situ. Belajar ngurus pegawai 1-2 orang, baru buka restoran besar. Jangan keburu minta modal puluhan miliar sama bapak ibu saudara, sama kakek nenek, lalu habis. Belajar dari perkara, ada pemahaman yang tidak ready to understand. Kalau saudara betul-betul puasa Daniel minta hikmat masa depan, apapun yang saudara terima, lepaskan pemahaman lama. Yang bisa mengerti katakan amin. Mungkin saudara terkejut kalau saya cerita, setiap saya puasa Daniel setiap tahun, saya melepaskan pemahaman lama saya. Saya pernah diajarkan sebuah pemahaman bahwa kalau mau ada hadirat Tuhan pengurapan itu harus lagunya 10-12. Tapi ketika saya puasa Daniel saya mengerti. Kita semua merasakan. Tanpa lagu saya naik ke depan. Roh Kudus terima kasih rawatan turun. Tanpa lagu. Ya. Pujian penyembahan itu bagus, luar biasa memang. Tapi tidak bisa membatasi Tuhan. Ada pemahaman yang saya lepas setiap tahun. Artinya saya bertumbuh, bukan saya bodoh. Artinya saya bertumbuh. Sekarang gini saudaraku. Ngomong sama anak TK. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Betul ya? Betul ya? Tapi kalau saudara bicara sama anak SMA. Saudara bicara integral dan kalkulus. Betul ya, anak IPA ya? Ya. Jadi saudara tidak bisa ajarkan anak TK integral dan kalkulus kalau 1 ditambah 1 saja dia nggak tahu 2. Kenapa pemahaman harus dilepas yang lama? Bukan berarti 1 tambah 1 bukan 2 lagi. Bisa mengerti maksud saya? Tetapi ada cara hitung yang lebih canggih. Ada cara hitung yang lebih canggih, yang lebih efektif dan lebih cepat. Seiring rambut memutih, harus lebih bijak. Naik dan tidak turun. Umur 40 rumah 1, umur 50 rumah 2, umur 60 rumah 3, umur 70 rumah 4, umur 80 kasih semua ke anak-anak. Ada new understanding. Bagaimana cara mendapat nuansa teknik? Tadi doa puasa Daniel, sikap hati dalam puasa Daniel. Sikap hati yang benar. A, set ready to receive, siap menerima. 2B, ready to understand. Kita mau menerima pemahaman-pemahaman yang baru. Menerima pemahaman-pemahaman yang baru. Saudaraku, saya dapat pemahaman baru dari Tuhan. Saya lepas pemahaman lama. Pemahaman lama itu kalau komsel itu harus ke rumah. Harus di rumah, harus ada rumahnya besar, makan-makan. Kita mulai jam 7, lalu kita beri jam 9. Kita hidup di kota Bandung, saudaraku. Kita pulang kantor saja jam 6. Jam 7 mungkin lembur belum makan. Macetnya itu luar biasa. Saya mau keluar kompleksnya 1 jam. 1 putaran aja dari depan BTC ke sana. Kalau yang tinggal dari sini ketika jam kantor 5 sampai 7 atau 6 ya mungkin ya. Sebelum sholat maghrib. Itu bisa 1 jam sampai ujung. Betul nggak? Ya. Lalu kalau saudara mau memaksakan komsel itu baru mulai jam 9 dan pulang jam 12. Lalu ada pemahaman baru, ada komsel online. Ada understanding baru namanya
Connect to pray hanya sebulan sekali pulang ibadah. Harus melepaskan cara-cara yang lama untuk memandang baru. Karena dunia sudah berubah. Dulu di Bandung, saudaraku, di tahun 1996 waktu saya pertama kali ke Bandung kuliah, saudaraku ya. 96, itu kemana-mana dari Unpar ke Merdeka itu cuma 20 menit, saudaraku. Sekarang dari Unpar ke Gandok, itu 1 jam lebih karena ada apartemen. Ribuan mobil ke situ keluar masuk. Yang daerah Unpar tahu dia ya? Kadang orang jalan kaki akhirnya ke bawah. Harus ada new understanding. Ada hal lama yang kita nggak bisa dapat hal baru kalau kita nggak lepaskan. Tadi yang nomor 2, sikap hati kita pertama, set heart ready to receive. Menerima, siap menerima. Yang kedua, siap untuk memahami yang baru. Katakan siap memahami yang baru. Yang 2C adalah ready to humble before God. Firman Tuhannya, jangan takut Daniel sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat. Yang pertama tadi berniat. Ya, atau set ready to seek, mau menerima. Niat terima ya. Dan kedua, mendapat pengertian. Ready to understand, siap untuk mendapatkan pengertian yang baru. Dan berikutnya, set your heart to understand and to humble yourself before God. Dalam bahasa Indonesianya, yang 12, ayat 12. Sejak hari pertama engkau berniat mendapat pengertian untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Mendapat pengertian. Yang kedua, merendahkan diri. Sikap hatinya ya. Saya itu hanya mengotbahkan Alkitab loh, saya nggak buat loh. Banyak bilang kalau bahasa saya bagus, saya bilang saya cuma baca. Saudara pahami, saya cuma baca doang. Iya. Lalu saya kasih sharing begitu aja sebenarnya. Lihat nih. Sejak hari pertama engkau mendapat pengertian. Ya, berniat untuk dapat. Katakan berniat untuk dapat yang pertama. Yang kedua, pengertian. Katakan pengertian. Menerima pengertian, katakan menerima pengertian. Ini 2A, 2B, yang 2C. Ready to humble dalam bahasa Indonesia. Untuk merendahkan dirimu. Katakan merendahkan dirimu di hadapan Allah. Jadi sikap hati kita, ini biar jelas ya. Nyatet-nyatet orangnya. 2A, ready to receive, siap menerima, niat menerima. 2B, ready to understand, siap untuk menerima pemahaman baru, untuk memiliki pemahaman baru, menukar pemahaman lama. 2C, ready to humble himself before God dalam bahasa Indonesianya. Merendahkan dirimu di hadapan Allah. Ini tidak mungkin salah khotbah saya karena tertulis di Alkitab. Ini firman Allah saudaraku ya. Nah, maksudnya apa? Bukti Daniel mau merendahkan diri adalah dia mau pantang daging, makan enak dan anggur. Dia mau makan sayur, buah dan hanya minum air putih selama 21 hari untuk hal yang bukan dirinya. Gini, kita bicara baik-baik nih. Kita bicara pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Daniel itu udah kaya raya. Dia nggak butuh apa-apa. Kalau dia mau es kelapa dawet pagi-pagi lalu tambah steak, dia tinggal datang pelayan. Dia tuh perdana menteri. Dulu saya terkagum-kagum melihat menu Pak Presiden Jokowi pagi-pagi minum kunyit jahe sama ini, vitaminnya jus ini. Saya coba capek bikinnya. Saya ingat dia kan presiden, tinggal datang dari dapur. Saya ke rumah kakak sepupu saya di Surabaya. Menunya luar biasa, saudaraku. Pagi-pagi dia minum es kelapa muda, saudaraku. Pagi-pagi, saudaraku. Dia takar, makannya pakai beras tertentu, sekian gram ditimbang. Lalu dia makan siang, ada jus ini buat ini, jus ini buat ini. Terus saudara tahu nggak? Pembantunya ada berapa? Ada 5. Pembantu ada 5. Karena dia punya sekolah guru les gitu, dimasakin semua guru-gurunya makan siang bareng. Pembantunya 5. Jadi bagi dia, es kelapa muda. Soto kalori rendah. Bagi saya, nggak ada apa-apa di dapur. Nggak ada apa-apa, saya mau muter, ngusek gitu, cuci piringnya. Mau gini-gini sampai ininya pegel juga, nggak ada makanan datang itu. Ada anak saya, Pak, gitu saya langsung datang.
Semakin orang kaya bisa segala sesuatu, lalu dia mau puasa Daniel, itu merendahkan diri. Kenapa saya harus makan tempe rebus? Sekaya saya bisa makan steak. Karena saya merendahkan diri di hadapan. Karena saya tahu makanan cuma sarana untuk hidup memuliakan Tuhan. Bukan tujuan hidup saya. Saya tidak berhala makan enak. Sudahkah makan enak jadi berhala? Tahunya pada saat puasa Daniel. Hari pertama, kenapa ya rasanya begini? Kedua, emosi jiwa. Ketiga, berhenti. Jangan-jangan Anda berhala makan enak. Anak-anak zaman sekarang kalau tidak enak tidak mau makan. Setuju ibu-ibu? Yang pusing bikin menu A ibunya gak enak. Bikin menu B gak enak. Bikin menu C gak enak. Tuh ibu pusingnya. Siapa yang makan tuh 3 menu sebelumnya? Akhirnya ujung-ujungnya kentang McDonald. Ujung-ujungnya Indomie. Ini itu gak mau jadi pusing ibunya. Betul tidak? Karena itu saya belum rekomen puasa Daniel buat anak teens. Atau anak SD atau TK. Nanti mereka gak makan beneran. Hanya orang dewasa yang bisa puasa Daniel. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi ini adalah bukti bahwa Daniel merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dia sebenarnya bisa makan daging sehari 3 kali. Dan buat apa? Dia gak kurang apa-apa. Dia sudah aman di bawah sekarang di pemerintahan Darius. Karena di Alkitab tadi saudara baca. Di dalam tahun pertama pemerintahan Darius. Berarti sudah Darius bukan anak Nebukadnezar. Daniel sudah aman saudaraku. Ibaratnya kalau saudara sudah cukup. Saudara gak peduli jiwa-jiwa begitu. Yang penting gue cukup, gue kaya, anak udah 7 turunan, bisa sekolah kuliah, beres. Gak peduli, gak selamat orang. Tapi Daniel gak begitu. Dia peduli banget terhadap jiwa-jiwa bangsanya agar tidak binasa. Daniel rindu bangsanya keluar dari pembuangan dan dia bertanya tentang caranya dan pengertian kenapa ini terjadi dan bagaimana. Dan hasil dari puasa Daniel adalah dia menuliskan kitab Daniel yang kita baca hari beribu-ribu tahun, dibaca sama kita dan kita terus diberkati. Powerful kan puasa Daniel? Kalau kita nggak punya kapasitas, kita emang miskin nggak bisa makan daging, ya kita nggak punya pilihan. Tapi kalau kita tinggal ngetek, kalau sekarang tinggal pencet Grab, kita pencet GoFood dan semua tinggal datang ke rumah. Dan kita tidak pencet saudaraku. Anda sungguh-sungguh telah mengendalikan diri dan merendahkan diri di hadapan Allah. Yang bisa mengerti katakan amin. Ada 2 hal saya sudah bagi. Yang pertama, Daniel berdoa meminta hikmat pengertian perkara masa depan. Yang kedua, sikap hati Daniel yang pertama siap menerima, kedua siap untuk menerima. Yang pertama hatinya siap dulu. Niat ya. Yang kedua tadi mau menerima pemahaman yang baru. Yang 2B, yang 2C adalah ready to humble himself. Mau merendahkan diri. Oke, sudah poin. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya lanjutkan dikit lagi ya, biar gak bersambung ya. Doa puasa yang ketiga adalah doa yang penuh kuasa. Katakan doa puasa adalah doa yang penuh. Yang suka nyatet jangan bingung. Tadi 2A, B, C, sekarang 3. Nomor 3 adalah doa puasa adalah doa yang penuh kuasa. Firman Tuhan katakan bahwa doamu sejak hari pertama engkau berdoa. Ayat 12 tadi. Janganlah takut Daniel sebab telah didengarkan perkataan sejak hari pertama. Ayat 11. Sejak hari pertama engkau berniat mendapat pengertian. Your word were heard. Dikata demikian. Janganlah takut Daniel sebab telah didengarkan perkataan sejak hari pertama. Didengarkan. Katakan didengarkan. Dalam bahasa Inggris, your word were here. Kamu sudah didengar dari hari pertama. Jadi hari Minggu, doa puasa. Dan yang pertama kita sudah didengar doanya. Cepat ya. Naiknya cepat. Ya. Puasa Daniel adalah doa puasa yang membuka portal supranatural. Karena pada saat hari pertama niat dan didoakan, portalnya langsung terbuka. Saluran kuasa Allahnya terbuka lebar. Bukan hanya didengar, tapi membuka sebuah dimensi supranatural, sebuah kekuatan supranatural terhubung. Katakan terhubung dengan kekuatan supranatural.
Itu nomor 3. Doa puasa ada doa yang penuh kuasa. Katakan doa puasa, doa yang penuh kuasa. Karena bukan sekedar didengar, tapi membuka portal supranatural, membuka channel pada sebuah dimensi kuasa Allah yang lebih besar. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, dalam doa puasa terjadi proses peperangan rohani. Ikuti saya dalam doa puasa. Dalam doa puasa terjadi proses peperangan rohani. Jadi ketika portalnya terbuka, dia sampai di surga, doanya didengar. Malaikat diutus untuk melayani kita. Yang turun malaikat langsung. Lalu, ini Alkitab loh, bukan dongeng, saudaraku, saya baca ya. Daniel 10:13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Mikael salah seorang dari pemimpin terkemuka datang menolong aku, malaikat lainnya. Dan aku meninggalkan dia di sana bersama raja orang Persia. Jadi malaikat Mikael bertempur melawan iblis-iblis kerajaan Persia. Dewa-dewa yang disembah oleh kerajaan Persia. Saya lanjutkan, lalu aku datang membuat engkau mengerti apa yang terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi, sejak hari pertama sudah didengar. Katakan sejak hari pertama sudah didengar. Tetapi dikatakan 21 hari lamanya dia belum bisa datang. Di hari ke-24 baru Gabriel datang, saudaraku. Karena terjadi pertempuran atau peperangan rohani. Ketika saudara berdoa puasa, Daniel atau puasa yang lain, portalnya terbuka, itu saudara mengubah di dimensi keempat. Dan di situ ada tarik-menarik antara kuasa kegelapan dan kuasa Tuhan dan para malaikat Tuhan. Terjadi peperangan. Karena itu saudara harus mengerti, selalu di dalam doa kita ada proses. Katakan ada proses. Setiap perkara supranatural ada prosesnya. Dan di dalam proses tersebut terjadi peperangan rohani. Apalagi dalam kasus Daniel. Karena kalau sampai Daniel mendapatkan hikmat yang dia minta, yang kejadian hari ini, tertulislah kitab Daniel. Terbongkarlah rahasia sampai akhir zaman. Dan yang keempat, dalam doa puasa, sama-sama katakan dalam doa puasa, terjadi proses peperangan rohani. Nah, makanya saudara mengekang hawa nafsu. Nanti lagi saudara doa puasa Daniel itu puasa biasa, iblis akan kirim gambaran-gambaran dosa. Keinginan-keinginan dosa. Tadinya lihat makanan biasa aja, tetapi sekarang nafsu banget lihat makanan. Tadinya lihat kopi biasa aja, sekarang lihat kopi kayaknya mau kejang-kejang pengen minum, saudaraku. Jadi ada peperangan rohani dalam kehidupan kita. Antara baik dan buruk, antara kuasa kegelapan dan kuasa Tuhan. Dan ketika berpuasa Daniel, bagian kita menyiapkan diri untuk perkara supranatural. Yang bisa mengerti katakan amin. Ingat ya, ada proses. Katakan ada proses. Jangan saudara doa semenit mau jadi, semenit, sehari, 2 hari. Ingat, dia tunggu 24 hari. 24 hari. Baru malaikat Gabriel sampai. Saudaraku mesti ingat, ini pengetahuan penting. Malaikat tidak maha hadir. Dia butuh waktu, saudaraku, untuk lintas benua. Hanya Yesus Kristus yang maha hadir dan Roh Kudus. Setan tidak maha hadir, Bapak Ibu Saudara. Malaikat yang memberontak sepertiga jadi setan. Setan tidak maha hadir. Malaikat yang tidak memberontak, malaikat sejati juga tidak maha hadir. Proses pengiriman hal-hal supranatural itu lewat malaikat. Mereka butuh waktu. Karena malaikat bukan Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi segala sesuatu indah pada waktu. Tolong mengerti masa waktu dalam kehidupan. Segala sesuatu beneran ada waktunya. Yang kelima dan terakhir, saya mau tutup ya. Waktunya habis ya. Doa puasa menghasilkan buah roh, karakter rohani. Katakan doa puasa menghasilkan buah roh, karakter rohani. Main musik maju ke depan yuk. Saya minta kunci ku percaya janjimu. Ku percaya janjimu ajaib. Kunci ya. Oh, Jesus. Bapak Ibu Saudara,
ketika kita puasa Daniel 7 hari atau 21 hari? Kalau suka sering-sering ya. Puasa Daniel juga bagus buat menurunkan berat badan. Bagus. Ya, sekalian olahraga gitu ya. Tapi bukan itu tujuannya tentunya. Kita mau berpuasa bukan buat berat badan, untuk hal meminta hikmat dan pengertian ya. Doa puasa itu menghasilkan buah roh, yaitu ketekunan. Sama-sama katakan ketekunan. Dalam bahasa Inggris persisten. Ketekunan itu adalah gabungan daripada love, joy, patience, suffering, long suffering, gentleness, self-control, faithfulness. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buah roh. Amazing ya. 21 hari atau 7 hari minimum akan menumbuhkan love, joy, patience atau long suffering ya, gentleness, self-control, 6, dan faithfulness. Ini loh, kita kan mata karakterannya dan mata dampakannya. Ini bertumbuh karakter kita. Gereja yang penuh Roh Kudus itu semua ditempa karakternya. Kita tidak berdiri di atas tanda ajaib mujizat, kita berdiri di atas karakter rohani. Karena kita dipanggil menjadi serupa dengan Yesus. Yang seperti katakan amin. Saudaraku, bahasa roh itu bukan karakter, saudaraku. Tanda ajaib bukan karakter, hikmat juga bukan karakter, saudaraku. Karakter itu love, joy, peace. Love, joy, patience, long suffering, gentleness, self-control, faithfulness. Karena saat kita berpuasa, kita bertumbuh dalam segala karunia akan lenyap, bahasa roh akan berhenti. Tapi kita akan masuk surga bersama karakter kita. Bersama karakter kita. Anak Allah dinilai dari karakternya. Percaya janjimu ajaib. Kasih mari kita bagi berdiri. Kaget ya mereka ngasih. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Sama-sama ku berserah di dalam kekuatanku, hanya segalanya bagiku. Katakan ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya, bersama-sama katakan